Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Anindya Nurainisa. Saya Pina Ramadonia. Saya Petra Tunisa. Di sini kami akan membuat video yang menceritakan mengenai salah satu hikayat, yaitu berjudul Sri Rama Mencari Sita Dewi. Hikayat Sri Rama Mencari Sita Dewi. Dahulu kala, hiduplah seorang raja legendaris yang terkenal dari India. Ia konon hidup pada zaman Treta Yuga dan merupakan keturunan dinasti Surya atau Surya Wangsa. Beliau bernama Sri Rama. Dikisahkan pada suatu hari, Sita Dewi, istri dari Sri Rama, menghilang entah kemana. Sri Rama pun berkelana dibantu oleh Laksamana adiknya untuk mencari Sita Dewi. Mereka mencarinya hingga ke dalam hutan. Ketika di hutan, mereka bertemu seekor burung jantan yang sombong dan memiliki 4 istri. Burung itu berkata bahwa ia mampu menjaga keempat istrinya, sedangkan Sri Rama yang hanya memiliki 1 istri saja tidak mampu menjaganya. Sri Rama merasa tersinggung mendengar perkataan itu. Ia kemudian berdoa kepada para dewata agar burung itu tidak dapat melihat istrinya. Tak lama kemudian, burung tersebut pun menjadi buta. Setelah itu, Sri Rama dan Laksamana melanjutkan perjalanan untuk mencari Sita Dewi. Di tengah perjalanan, mereka bertemu seekor bangau yang tengah minum di tepi danau. Sri Rama kemudian bertanya kepada bangau tersebut, apakah ia melihat istrinya? Bangau itu pun menjawab bahwa ia melihat bayangan seorang wanita yang dibawa terbang oleh Maharaja Rahwana. Sri Rama pun merasa senang karena akhirnya mendapat suatu petunjuk. Sebagai rasa terima kasih, ia mengabulkan permintaan bangau tersebut agar dapat memanjangkan leher supaya mudah saat minum. Dalam perjalanan, Sri Rama merasa haus. Ia lalu melepaskan anak panah yang dapat membantu Laksamana menemukan mata air. Laksamana pun membawakan air kepada Sri Rama. Tetapi ternyata air tersebut rasanya tidak enak dan berbau busuk. Mereka kemudian menyusuri aliran mata air tersebut dan bertemu seekor burung besar yang sedang sekali. Burung tersebut bernama Gentayung. Sri Rama kemudian bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Gentayung menceritakan mengenai pertarungannya melawan Rahwana. Sebelum meninggal, ia memberikan sebuah cincin milik Sita Dewi yang sempat dilempar kepadanya sebelum jatuh ke bumi. Karena keadaannya sangat lemah, Gentayung berpesan kepada Sri Rama agar membakar jasadnya di tempat yang tidak dihuni oleh manusia. Tak lama kemudian, burung itu pun mati. Sri Rama menyuruh pengawalnya mencari tempat yang tak dihuni manusia. Tetapi sayangnya tidak menemukannya. Akhirnya ia memutuskan untuk membakar jasad Gentayung di tempat itu juga. Api yang timbul begitu besar, namun karena kesaktiannya Sri Rama tidak terluka sedikit pun. Setelah api padam, Sri Rama dan Laksamana melanjutkan perjalanan mencari Sita Dewi. Banyak rintangan dan cobaan yang mereka lalui. Ketika akhirnya Sri Rama dipertemukan kembali dengan istrinya, ia memerintahkan Sita Dewi untuk mensucikan diri terlebih dahulu karena telah lama tinggal bersama musuh. Sri Rama berkata bahwa ia tidak ingin menjadi suaminya lagi karena merasa kecewa dan sakit hati. Mendengar hal itu, Sita Dewi bertekad untuk membakar dirinya. Namun ketika ia masuk ke dalam api, tubuhnya berubah menjadi bunga teratai emas. Dewa Agni dan Dewa Siwa kemudian menampakkan diri untuk meyakinkan Sri Rama bahwa Sita Dewi tetap setia dan suci. Akhirnya, Sri Rama mau menerima kembali istrinya tersebut. Mereka pun kembali ke Ayodhya disertai para sahabatnya dan disambut meriah oleh Batara serta rakyat Ayodhya. Unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema, bertema kesetiaan. Selanjutnya alur yaitu maju, cerita bergerak secara kronologis dari awal hingga akhir, dari mulai hilangnya Sita Dewi, perjalanan Sri Rama untuk mencarinya, dan sampai akhirnya dipertemukan kembali dan Sita Dewi terbukti suci. Selanjutnya, penokohan dan tokoh. Sri Rama
Sita Dewi, Laksamana, Gentayung. Dewa Agni dan Dewa Siwa bersifat protagonis. Maharaja Rahwana bersifat antagonis. Burung jantan yang sombong dan bangau bersifat tirtagonis. Selanjutnya, latar. Pertama, latar tempat, yaitu hutan, tepi danau, Ayodhya, dan tempat pembakaran burung gentayung. Kedua, latar waktu, yaitu zaman Treta Yuga, masa legenda kuno. Terakhir, latar suasana, yaitu sedih, penuh perjuangan, haru, dan akhirnya bahagia. Selanjutnya, amanat, yaitu kesetiaan dan kesucian tidak boleh diragukan tanpa bukti. Jangan mudah tersinggung atau menilai orang lain. Cinta sejati akan diuji melalui cobaan. Kebaikan dan ketulusan akan menemukan jalan kemenangan. Selanjutnya ada sudut pandang. Di sini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pencerita menggunakan kata Sri Rama, Sita Dewi, ia dan mereka. Pencerita juga mengetahui perasaan dan peristiwa yang dialami tokoh. Yang terakhir ada gaya bahasa atau majas. Di sini menggunakan personifikasi dan hiperbola. Personifikasi yaitu memberikan sifat manusia kepada makhluk lain. Contohnya, burung itu berkata bahwa ia bisa menjaga keempat istrinya. Selanjutnya ada hiperbola. Hiperbola yaitu unsur melebih-lebihkan. Contohnya, api yang timbul begitu besar, namun Sri Rama tidak terluka sedikit pun. Unsur ekstrinsik. Yang pertama ada nilai moral, ditunjukkan melalui kesetiaan terhadap pasangan, keberanian dalam menghadapi ujian hidup, serta kejujuran dan pengorbanan membawa kebaikan. Selanjutnya nilai religius, yaitu adanya campur tangan dari para dewa, yaitu Dewa Agni dan Dewa Siwa, yang menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kekuatan ilahi, serta kesucian diri diuji melalui api yang melambangkan penyucian spiritual. Selanjutnya, nilai sosial, yaitu menggambarkan hubungan antara suami, istri, dan saudara, yaitu Sri Rama dan Laksamana. Dan yang terakhir yaitu nilai budaya. Cerita ini berasal dari kebudayaan India kuno dan epos Ramayana yang syarat dengan ajaran Hindu seperti kepercayaan terhadap dewa-dewa yaitu Dewa Agni dan Dewa Siwa, dan juga adanya nilai dharma seperti kebenaran dan kesucian. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.